Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Rooftop Cafe Wilis Indah Kota Kediri. Pada pagi hari ini mengawali tahun 2023, tepatnya hari Senin tanggal 2 Januari. Kita awali dengan membaca ayat Allah yang ada di luar Al-Quran. Mungkin semua ataupun sebagian dari kita pernah menyaksikan video seekor rusa yang tersangkut di kakinya, tersangkut di pagar. Itu kalau memang belum melihat gambarannya, bahwa rusa itu konon kabarnya, katanya petugas itu karena di seberang pagar itu rumputnya memang agak tebal, agak hijau dibanding dengan yang di penangkaran ya, di penangkaran rusa yang di luar negeri. Tapi rusa tersebut tergiur dengan rumput yang ada di luar pagar. Padahal di penangkaran itu rusa-rusa itu sudah diberikan rumput dan bahkan varian makanannya pun juga komplit. Jadi sudah dijamin lah sama petugas. Namun demikian kita melihat bahwa rusa tersebut ini, kalau melihat dari kecerdasan kolbu ya, kita hubungkan dengan ayatnya Allah. Kejadian-kejadian di sekitar kita itu bisa dihubungkan. Ya, misalkan memang benar rusa itu ingin makanan yang ada di luar. Sedangkan di dalam sebetulnya makanan sudah dijamin oleh petugas. Nah, akhirnya rusa tersebut berusaha melompati pagar atau menerobos pagar. Padahal pagar itu kan fungsinya juga untuk pengamanan dari rusa-rusa itu sendiri, ya, untuk dari ancaman predator-predator yang ada di luar. Nah, ternyata singkat cerita rusa itu kakinya nyangkut di pagar dan tidak bisa bergerak karena ingin melompat, tapi kaki yang satu tersangkut di pagar tersebut. Akhirnya petugas datang membebaskan ataupun menolong, mengevakuasi rusa tersebut. Ini bisa kita maknai bahwasanya rezeki ataupun makanan yang sudah dijamin di situ pun ternyata masih menggoda makanan yang di luar. Nah, kita analogikan dengan manusia juga. Manusia itu dalam Al-Quran juga sudah dijamin rezekinya. Makhluk hidup yang ada di dunia ini sama Allah sudah dijamin rezekinya. Namun demikian manusia itu masih juga berusaha melompati pagar, ataupun dalam hal ini rambu-rambu ya istilahnya. Kalau orang hidup itu ada rambu-rambunya. Kalau orang Jawa ini ada awer-awernya ataupun ada pagarnya lah, pada batasannya. Kalau di dalam negara ada undang-undangnya, ada peraturannya. Pada ya sebagian orang padahal rezekinya sudah dijamin, tapi ternyata manusia juga seperti rusa tersebut masih ingin makanan yang haram lah, itu bukan haknya soalnya. Padahal makanan yang sudah dijamin halalan thayyiban, rezeki manusia ataupun makhluk hidup itu sudah dijamin sama Allah. Nah, kalau kita berikhtiar, insya Allah nanti akan ada rezekinya. Tapi kalau kita bandingkan rusa dengan manusia, bahkan bisa juga lebih culas pada rusa. Karena apa? Rusa hanya berusaha melompati, tapi kalau manusia bisa juga memindahkan batas pagar ataupun patok. Nah, ini tadi juga barusan orang-orang itu merundingkan masalah patok yang hilang katanya, yang di belakang tadi. Sekarang sudah pulang. Itulah
perbedaan manusia dengan hewan. Kalau hewan hanya menginginkan seperti itu, ya maklumlah tidak punya akal. Dan dia juga tidak tahu peraturan ataupun angger-angger lah. Kalau di Jawa itu agak angger-angger. Angger-anggernya diterak. Tapi kalau manusia tahu itu ada apa itu undang-undangnya, peraturannya tidak membolehkan semacam ini. Bahkan kita dianjurkan mencari rezeki yang halal. Dan sudah dijamin sebetulnya. Tapi manusia, sekali lagi manusia itu kebanyakan semacam itu. Masih tidak hanya melompati pagar, tapi memindahkan pagar. Banyak sekali ini analoginya. Memindahkan pagar itu bisa juga secara apa itu menyusun undang-undang yang menguntungkan kelompoknya masing-masing. Itu juga bisa juga. Itu namanya juga mensiasati supaya memperoleh lebih banyak lagi. Dan itu juga meskipun menurut peraturan sah, tapi dengan etikat yang tidak baik semacam itu, ya itu akhirnya ada hitungannya sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu ya. Padahal apa itu? Kejadian-kejadian di sekitar kita itu. Ya, itu bisa kita muhasabah diri. Kita analogikan dengan diri kita sendiri. Ya. Itu yang ingin saya sampaikan di awal tahun 2023 ini. Yang jelas kita harus hati-hati dan tahu diri. Siapa diri kita? Kita hidup ini tidak lama. Dan kalau kita selalu belajar, berusaha mempelajari fikih, aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah, bagaimana aturan-aturan negaranya, bagaimana, itu insya Allah hidup kita akan tentram. Tidak menutup kemungkinan di dalam rumah tangga kita pun juga begitu. Antara hak kewajiban suami dan istri kan sudah ditentukan semuanya. Kalau itu ada yang dilanggar, pasti itu masalah. Baik sekecil apapun. Kalau toh memang aman-aman saja mungkin juga bisa aman-aman saja, tapi tetap di hadapan Allah nanti dalam apa itu di hari hisab tidak akan lolos semacam itu. Itulah sekelumit yang ingin saya sampaikan. Barangkali sedikit ini ada manfaatnya untuk diri kita lebih berhati-hati lagi dalam meniti hidup kita ini, baik itu hidup diri kita sendiri dan keluarga kita terutama. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jadi kita hati-hati sekali. Sekecil apapun, kalau itu menjadi barang yang haram, ada hitungannya tersendiri. Sudahlah, mari kita hidup tentram di dunia, nanti di akhirat juga bahagia. Insya Allah begitu. Kalau aturan-aturan Allah itu berusaha kita belajar untuk mentaati, belajar untuk selalu mengamalkan. Banyak sekali sebenarnya kejadian-kejadian seperti yang ini yang saya sampaikan tadi, patok. Itu kan sudah pembagian waris sudah jelas. Tapi tidak tahulah kok katanya ada yang hilang patoknya. Cuma kemarin juga saya berikan informasi. Ini soalnya penyanyi ukur saja. Sertifikat yang ada ukur saja, patok itu betul hilang atau tenggelam, itu aja. Kalau ukurannya bagian jenengan dari sini ditarik ke sini sekian ini, udahlah digali itu di situ. Insya Allah nanti kalau memang patoknya itu tenggelam itu akan terlihat. Nah, ternyata betul dia ukur dan dipastikan terus ada. Alhamdulillah dengan sedikit saya memberikan saran dan dilaksanakan itu, ternyata yang 2 atau 3 hari ini rame ini ternyata sudah clear. Dengan saya datang ke belakang ini lah, ini ke belakang ini di bawah itu kan ada jembatan ataupun apa itu. Nah, itu saya datang ke sana, saya hanya usul saran ya Pak ya, ini tolong Pak jenengan sertifikat bawa ke sini, gambarnya bagaimana, terus nanti diukur dari patok yang sana ke sini ke
patok yang satunya ke sini. Jadi nanti akan ketemu di tengah-tengah. Insya Allah kalau patok itu tidak dicurangi orang ataupun entah itu kena apa, pasti ada di situ lah. Ternyata alhamdulillah dengan kita memberikan saran sedikit itu ada manfaatnya. Ternyata clear semuanya. Alhamdulillah ketawa-ketawa semuanya kemarin sama. Udah 3 hari ini katanya udah tegang. Katanya apa itu? Ini galengnya batasnya di sini loh. Mas, galeng itu kan bisa digeser. Soalnya ini ya, ini galeng ini baru Mas. Bukan galeng yang lama. Baru itu karena tanaman jagung itu didoser di traktor yang besar itu. Akhirnya galeng itu dirusak semuanya. Jadi ini galeng baru. Nah, terus dia menyalahkan keponakannya katanya Pak Asnawi, apa namanya Pak Asnawi itu di sini loh. Pak Asnawi itu memang betul memerintahkan begitu, membuat galeng baru. Tapi penjenengan jangan nyalahkan Pak Asnawi. Pak Asnawi itu hanya memerintahkan membuat galeng baru, terus setelah itu tidak nunggui. Jadi pegawainya itu yang mereka-reka galengnya ini semacam itu. Jadi Pak Asnawi sebetulnya niatnya bagus, cuma ya salah tompo tadi. Itu kejadian di sekitar kita jadikan itu adalah untuk muhasabah ataupun ibroh bagi kita. Insya Allah sedikit ini moga-moga ada manfaatnya di awal tahun 2023 dari Rooftop Cafe Wilis Indah Kota Kediri. Terima kasih. Sampai jumpa. Salam hijau, salam segar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.